bahwa dengan hanya kita merundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, maka rahmat Allah itu akan turun kepada kita. Bukankah merupakan sunatullah tidak mungkin air itu mengalir ke tempat yang lebih tinggi kecuali Allah menghendakinya? Nah, di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, kita bisa memperhatikan atas apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-37 pada surah ke-41 pada surah Fussilat. Di dalam ayat ini, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagian daripada tanda-tanda tentunya akan kebesaran dan kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan pula kepada rembulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Betapa mendalamnya sesungguhnya pesan yang kita dapatkan di dalam ayat ini, apalagi kalau misalnya kita ingat bahwa ketika Allah berbicara hal-hal ruhaniyah itu, ketika Allah berbicara tentang tauhid itu, Allah memberikan kemudahan kepada kita dengan mencarikan contoh-contoh dan simbol yang betul-betul melekat di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat ini tidak saja Allah melarang kita secara fisik untuk menyembah matahari ataupun rembulan itu, namun sesungguhnya bagi orang yang beriman akan melihat bahwa bagaimana hakikat daripada matahari dan rembulan itu sendiri. Nah, kalau seandainya kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana matahari dengan cahayanya, dengan sinarnya setiap pagi yang kita rasakan. Nah, bukankah kita membutuhkan cahaya dan sinar dalam kehidupan ini? Begitu pula kalau seandainya kita melihat sosok rembulan itu apalagi pada saat purnamanya. Tentunya kita merasakan kedamaian, mendapatkan suasana yang begitu indahnya yang kita rasakan. Nah, bukankah sesuatu itu pun yang kita inginkan di dalam kehidupan ini? Kita menginginkan keindahan, kita menginginkan kesejukan di dalamnya, kita menginginkan cahaya, agar kita bisa berjalan dengan leluasa di muka bumi ini. Nah, maka tentunya kalau seandainya kita ingat bahwa cahaya ataupun sinar yang kita dapatkan melalui matahari atau rembulan itu, dan ketika semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kenapa kita tidak mengikuti matahari dan rembulan itu yang begitu setianya, mengikuti atas apa yang Allah telah tetapkan kepada mereka, yaitu beredar pada garis edar yang telah Allah tetapkan. Nah, bukankah kita juga, Bapak dan Ibu, Allah telah tetapkan bagi kita garis edar kita di dalam kehidupan ini, yaitu dengan kita memohon kepada Allah untuk senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, yaitu melalui jalan yang lurus itu. Dan begitu juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa Allah menggambarkan sungguh sangatlah luar biasa. Bahwa ketika Allah menggambarkan di dalam ayat ke-10 yang kita baca pada pagi hari ini, alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah tidak saja berbicara bahwa Allah telah menjadikan bumi itu, telah menciptakan bumi, tetapi Allah menyediakan bumi itu, yaitu sebagai tempat peristirahatan bagi kita semuanya. Nah, kalau seandainya kita memperhatikan di dalam Al-Quran, penggunaan kata mahda ini banyak sekali dikaitkan bukan hanya berbicara tentang penciptaan bumi, tetapi ketika kita memperhatikan melalui kata dasar ini diartikan pula sebagai yaitu alas tempat tidur bagi bayi ataupun ayunan ataupun karpet-karpet itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Toha, yaitu pada ayat ke-53, Allah menyampaikan pesannya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta. Buat dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi, yaitu sebagai hamparan, dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu, serta menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami menumbuhkan dengannya air hujan itu beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau seandainya kita perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah maha kuasa dan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah tidak saja menciptakan bumi, tetapi Allah hadirkan di atas permukaan bumi itu segala sesuatu yang bukan hanya secara fisik menjadi sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, namun sesungguhnya pesan-pesan spiritualitas pun sangatlah mendalam di dalamnya. Nah, sama-sama kita memperhatikan saja, Bapak dan Ibu, bahwa bagaimana percabangan ataupun jejaring sungai-sungai yang berada di muka bumi ini. Ketika Allah menurunkan air hujan itu, Allah tidak hanya menurunkan airnya, tetapi apabila kita ingin memperhatikannya, bagaimana proses terjadinya sungai-sungai yang begitu banyak itu, betapa indahnya sesungguhnya. Allah alirkan air-air itu kepada tempat yang lebih rendah. Nah, sehingga bagi orang yang beriman, ia tidak hanya melihat bahwa ini adalah fenomena alam, tetapi juga bahwa memberikan ekspresi dan kesadaran di dalam dirinya. Bahwa dengan hanya kita merundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, maka rahmat Allah itu akan turun kepada kita. Bukankah merupakan sunatullah tidak mungkin air itu mengalir ke tempat yang lebih tinggi kecuali Allah menghendakinya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita bisa melihat bagaimana cara Allah menghadirkan pintu-pintu rahmatnya. Bahwa boleh jadi hujan itu tidak turun pada setiap tempat, tetapi kuasa Allah juga yang telah menjadikan sungai-sungai itu, sehingga bisa merambah di seluruh permukaan bumi ini dan menghadirkan rahmat yang sungguh luar biasa kepada orang-orang yang dilalui oleh sungai-sungai itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ke-10 pada surah Az-Zukhruf pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya, yaitu di dalam surah An-Naba pada ayat ke-6 dari surah ke-78 ini. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi yaitu sebagai hamparan? Nah, dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Baik kepada kita semuanya. Bahwa Allah tidak saja menurunkan air dari langit sebagai hujan dan kita bisa melihat bahwa bagaimana air itu mengalir di seluruh permukaan bumi ini. Dan itulah cara Allah di dalam menebarkan rahmatnya. Dan Allah ingatkan di dalam ayat ini bahwa Allah juga yang telah menciptakan jalan-jalan itu. Nah, tentunya bagi orang beriman ketika berbicara mengenai jalan yang disebutkan di dalam ayat ini, subula. Subula itu adalah merupakan bentuk plural daripada subula, yaitu dengan kata dasar yang sama untuk menggambarkan jalan itu. Nah, tentu jalan dalam hal ini, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita memahami sendiri, jalan itu bukan hanya dalam pengertian secara fisik. Ketika kita beranjak dari satu titik menuju titik lainnya, kita memerlukan jalan. Namun begitu juga dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Bukankah di dalam kita melaksanakan amanah dalam kehidupan ini untuk dapat kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, kita ada caranya, ada jalannya. Nah, itulah yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Maka begitu pula dengan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ada caranya. Tidak bisa kita menuju kepada Allah tanpa melalui jalan-jalan yang diridhoinya. Nah, beberapa hal yang Allah sebutkan kepada kita semuanya pada bagian akhir daripada yang kita baca di pagi hari ini, di dalam surah An-Nahl pada surah ke-16 dalam ayat ke-15. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulal la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini la'allakum tahtadun, bahwa Allah menyampaikan semoga dengan apa yang Allah sampaikan dalam simbol-simbol itu kita mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk pemahaman dalam hal ini tentunya bukan hanya pengetahuan ataupun pemahaman secara fisik, secara ilmu pengetahuan semata. Namun bagi orang yang beriman, yang lebih utama lagi adalah bagaimana seluruh tanda-tanda, apakah hal itu baik melalui jalan-jalan ataupun sungai-sungai itu betul-betul menjadi pembuka pintu rahmat dan petunjuk Allah di dalam dirinya. Nah, di dalam ayat ke-31 pada surah Al-Anbiya, waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subula la'allahum yahtadun.
Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapatkan petunjuknya.